What's up Dolepers, apa kabar kalian? Semoga kalian selalu diberikan kesehatan, rezeki yang halal, dan semoga diberikan kebahagiaan di tengah dunia yang semakin random ini. Andrew Carnegie merupakan orang terkaya di dunia pada masanya yang kejam sekaligus juga seorang filantropis yang berpengaruh dalam sejarah dunia. Dua kepribadian yang sangat berbeda ini bagaikan iblis yang kejam kepada para pekerjanya dan juga malaikat di akhir dalam hidupnya. Apakah kegiatan filantropisnya bisa menghapuskan dosa yang dilakukannya dahulu? Dan jarang juga loh ada yang tahu kalau Andrew Carnegie ini sebenarnya adalah orang yang biasa-biasa aja pada awalnya. Rakjel kayak kita. So, gimana kisahnya? Gak usah so asik, langsung aja kita mulai videonya. Andrew Carnegie lahir pada tanggal 25 November 1835 di Dunfermline, Skotlandia. Carnegie adalah anak dari seorang penenun linen. Ayah Carnegie yang bernama William Carnegie bekerja sebagai penenun tangan saat Carnegie muda berumur 13 tahun, tepatnya tahun 1947. Saat itu sedang berlangsung revolusi industri. Adanya alat tenun listrik di Dunfermline dan penurunan ekonomi secara umum membuat penenun banyak yang dipecat, termasuk ayahnya Carnegie. Dan hal tersebut menyebabkan kemiskinan bagi keluarga Carnegie. Kejadian ini menyebabkan Carnegie muda begitu giat bekerja setelah melihat ayahnya memohon-mohon setelah mengalami pemecatan besar-besaran karena revolusi industri. Karena kemiskinan ini, keluarga Carnegie lalu pindah pada tahun 1848 ke Amerika Serikat dengan bermodalkan uang 20 pound sterling doang, yang itu pun dipinjam dari pamannya yang bernama George Lauder Senior. Di sana mereka bergabung dengan kerabat dan teman Skotlandia di Allegheny, Pennsylvania. Andrew muda mulai bekerja pada usia 14 tahun sebagai bobbin boy di sebuah pabrik kapas. Ada yang pernah dengar belum apa itu bobbin boy? Oke, bobbin boy ini adalah seorang anak laki-laki yang bekerja pada abad 18-an dan awal abad ke-19. Nah, bobbin boy ini dibayar rendah dengan bayaran sekitar $1 per minggu atau setara $30 doang per minggu kalau saat ini ya. Soalnya kan saat ini inflasi. Dia dengan cepat menjadi orang Amerika yang antusias, mendidik dirinya sendiri dengan membaca dan menulis dan menghadiri sekolah malam. Setelah itu, Carnegie yang ambisius ini ia melanjutkan untuk memegang serangkaian pekerjaan, termasuk utusan di kantor telegraf dan sekretaris, dan operator telegraf untuk pengawas divisi Pittsburgh dari Pennsylvania Railroad. Lalu pada tahun 1859, Carnegie menggantikan bosnya sebagai pengawas divisi kereta api. Sementara di posisi ini, ia melakukan investasi yang menguntungkan di berbagai bisnis, termasuk perusahaan batubara, besi, dan minyak, dan juga produsen gerbong kereta api. Jadi sob, dia itu nggak cuma kerja doang, tapi duit hasil kerjanya juga dia investasiin di bidang-bidang yang tadi. Setelah meninggalkan jabatannya di industri kereta api pada tahun 1865, Carnegie melanjutkan pendakiannya di dunia bisnis. Dengan industri kereta api AS yang kemudian memasuki periode pertumbuhan yang sangat cepat, ia memperluas investasi terkait kereta api dan mendirikan usaha seperti perusahaan pembangunan jembatan besi dengan nama Keystone Bridge Company dan perusahaan telegraf juga. Seringkali ia menggunakan koneksinya untuk memenangkan kontrak orang dalam, aka the power of orang dalam. Bukan orang Indo doang yang pakai orang dalam ternyata. Pada awal 1870-an, Carnegie ikut mendirikan perusahaan baja pertamanya di dekat Pittsburgh lokasinya. Selama beberapa dekade berikutnya, ia menciptakan kerajaan baja, memaksimalkan keuntungan dan melakukan efisiensi melalui kepemilikan pabrik. Gurita bisnis ini membuat efisiensi yang sangat-sangat besar yang belum pernah terjadi pada masanya. Carnegie juga merekrut bawahan yang sangat cakap untuk bekerja untuknya, termasuk Henry Clay Frick
dan Kapten Bill Jones, dan of course saudaranya sendiri Thomas M. Carnegie. Pada tahun 1889, kepemilikan besar seluruh perusahaan baja yang telah ia beli kemudian digabungkan ke dalam satu perusahaan induk bernama Carnegie Steel Company, yang merupakan sebuah kemitraan terbatas yang selanjutnya mendominasi industri baja di Amerika Serikat. Lalu pada tahun 1890, output industri baja Amerika melampaui Inggris untuk pertama kalinya, dan sebagian besar karena keberhasilan Carnegie. Luar biasa banget, sebegitu besarnya pengaruh Carnegie di Amerika Serikat. Perusahaan baja Carnegie terus berkembang bahkan selama depresi tahun 1892 yang ditandai dengan pemogokan homestead berdarah. Oke, apa itu pemogokan homestead berdarah? Oke, kita bahas. Andrew Carnegie ini sering mengkampanyekan sebagai orang yang pro dengan pekerja dan mendukung buruh sebagai menjadi orang yang sejahtera gitu. Tapi reputasinya dirusak oleh pemogokan homestead yang kejam pada tanggal 6 Juli tahun 1892 di pabrik baja Homestead, Pennsylvania. Manajer umum Carnegie Steel, Henry Clay Frick, yang bertekad untuk membubarkan serikat pekerja ini mengunci pekerja ini biar nggak bisa keluar dari pabrik. Gila nggak tuh? Bayangin aja, lu nggak bisa balik kerja, capek gitu kan. Terus tiba-tiba gedung tempat lu kerja itu dikunci dan lu gak bisa pulang. Gimana rasanya? Kesal banget pasti. Dan mereka pun harus terpaksa nginep di tempat kerjanya. Nah, lanjut. Andrew Carnegie ini pergi ke Skotlandia selama pemogokan. Ya, mungkin Carnegie ini berusaha buat cuci tangan biar enggak disalahin sama pekerja-pekerjanya gitulah. Lalu dia pun menyuruh Frick memanggil sekitar 300 penjaga bersenjata Pinkerton untuk melindungi pabrik. Dan sebuah pertempuran berdarah pun akhirnya pecah antara para pekerja yang mogok dan para Pinkertons, menyebabkan setidaknya 10 orang tewas dan juga ratusan orang luka-luka. Milisi negara bagian kemudian dibawa untuk mengambil alih kota. Para pemimpin serikat pekerja ditangkap dan Frick menyewa pekerja pengganti untuk pabrik tersebut. Setelah 5 bulan, pemogokan berakhir dengan kekalahan serikat pekerja. Sad ending banget gitu. Selain itu, gerakan buruh di pabrik baja Petersburg area kemudian lumpuh selama 4 dekade berikutnya. Sampai saking parahnya ini pertempuran, 2 brigade keamanan Pennsylvania dipanggil oleh gubernur setempat. Nah, sebagai warisan dari keterlibatan Pinkertons, sebuah jembatan yang menghubungkan pinggiran Pittsburgh di dekatnya dan Moonhill dan Rankin diberi nama Pinkertons Landing Bridge. Kemudian, setelah kejadian itu, perusahaan Carnegie terus berkembang dan pada tahun 1901, bankir yang bernama John Pierpont Morgan aka JP Morgan membeli Carnegie Steel seharga sekitar 480 juta dolar doang, yang menjadikan Andrew Carnegie salah satu orang terkaya di dunia. Dengan bagian Carnegie sebesar 250 juta dolar atau sekarang itu sekitar 7,3 miliar dolar lah. Saat membeli perusahaan Carnegie, JP Morgan mengatakan, "Selamat, Anda dengan uang sebanyak itu, Anda adalah orang terkaya di dunia saat ini." Saat ini loh, mantap gak tuh? Yang tadinya Miss Queen dan sekarang menjadi orang terkaya di dunia. What the fuck? Terlepas dengan kontroversinya di Homestead Strike, Andrew Carnegie memiliki tujuan yang unik dengan orang kaya lainnya, yaitu memberikan seluruh kekayaannya dan mati tanpa uang sepeser pun. Kekayaan Carnegie yang disumbangkan sendiri mencapai total sekitar 350 juta dolar, di mana 62 juta dolar digunakan untuk sumbangan di kerajaan Inggris dan 288 juta dolar untuk sumbangan di Amerika Serikat. Dengan uang ini menjadikannya filantropi terbesar dalam sejarah dunia sampai saat ini. Luar biasa banget itu. Duit sebanyak itu dia bagi-bagiin secara ikhlas.
mungkin. Selama hidupnya, Carnegie telah mendirikan sekitar 3.000 perpustakaan, 2 universitas ternama, dan juga gedung untuk mensupport bidang seni musik. Gak tahu bikin apa, bikin panggung, bikin apa gak tahu. Nah, dengan adanya amal sebesar ini, sebagian orang melupakan masa gelap di masa lalunya. Gimana menurut kalian? Apakah Carnegie ini seorang malaikat penolong? Ataukah hanya cuci tangan gara-gara udah ngebantai karyawannya sendiri? Tapi ya terlepas dari itu semua, Carnegie merupakan sosok yang menginspirasi banyak orang untuk selalu berbagi kepada sesama. Ya udah segitu aja dulu konten kali ini. Jangan lupa ibadah, stay humble and adios. Dan jangan lupa berbagi juga.